Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm very good, thank you. Okay, see you again, and this is our second meeting on English lesson. Okay, my students of grade 6. Sebelumnya Bapak mau absen kalian dulu. Siapa yang hari ini belum bisa mengikuti tatap muka kita secara virtual, ya nanti siapa saja yang mengikuti kegiatan ini atau yang berhalangan, silahkan bisa mengisi absensi dulu ya. Jadi sudah Bapak siapkan di Google Classroom, nanti kalian tinggal buka Google Classroom-nya ya, kalian isi. Yang hadir berarti klik hadir, yang izin klik izin, atau yang sakit klik sakit. Jadi siapapun di kelas 6 semuanya wajib mengisi daftar kehadiran ya secara online. Okay, my students, we have discussed in the first meeting about how to introduce others. Ya, jadi kemarin di pertemuan pertama secara umum Bapak sudah menjelaskan kalian tentang bagaimana mengenalkan orang lain. Jadi yang kemarin kalian bisa pelajari juga di buku kalian, halaman page 4. Jadi for example, Fania is introducing her friend to Titi. Ya, ini Bapak mengulas kembali apa yang kemarin di chapter pertama, in the beginning. Jadi permulaan kita akan sedikit mereview kembali tentang bagaimana mengenalkan orang lain ya. Ya, jadi misalnya Fania ingin mengenalkan temannya kepada Titi. Fania is introducing her friend to Titi. For example, hello Titi, how are you? I'm fine, thanks. And you? Very well. Meet my friend Torang. Hello Torang. Nice to meet you. Nice to meet you too, Titi. Ya, itu diantara contoh bagaimana mengenalkan orang lain. Jadi harus ada ungkapan atau expression atau ungkapan untuk mengenalkan. Jadi contohnya meet my friend Torang. Ya, itu contoh meet my friend itu ini loh, teman saya. Jadi ungkapan yang lain. Bisa juga misalnya this is my friend. Ya, ini teman saya. Namanya siapa kita sebutkan. This is my friend, his name is Fadil. This is my friend, his name is Azam. This is my friend, his name is Arik ya. Jadi kemarin kita sudah mengulas seperti itu. Nah, kemudian juga ada contoh lain, Ida is introducing his mother to Gunawan. Ida mengenalkan ibunya kepada atau ke Gunawan. Hai Gunawan, how are you? Jadi biasakan saling menyapa ya. Jadi greeting di chapter 1 kemarin juga tujuan pembelajarannya bagaimana kita bisa mengungkapkan the expression of greeting and introducing others. Jadi bagaimana kita menyapa dan mengenalkan orang lain. Ya, menyapa dengan kalimat atau dengan ungkapan how are you, yaitu bentuk dari kalimat sapaan. Ya, jadi hai Gunawan, how are you? Fine, thanks. And how are you? Very well, Gunawan. This is my mother, Mrs. Sarah. Jadi mengenalkan ibunya. This is my mother, Mrs. Sarah. Ya. Hello, Mrs. Sarah. It's nice to meet you. Ya, jadi setelah dikenalkan, maka orang yang dikenalkan tadi menyapa. Hello, Mrs. Sarah. It's nice to meet you. Nah, kemudian Ibu Sarahnya tadi merespon atau menjawab sapaan dari Gunawan ya. Dengan cara apa? Mengungkapkan kembali nice to meet you too, Gunawan, begitu ya. Jadi itu beberapa contoh dialog untuk mengenalkan orang lain ya. Jadi kalian di buku bisa dibaca-baca lagi chapter 1. Nah, kemudian untuk mengasah kemampuan kalian, kira-kira kalau ada respon begini jawabannya bagaimana, kalau ada ungkapan begini responnya seperti apa. Nah, kalian bisa melihat halaman 5
Match the response of the greeting. Kalian cocokkan ungkapan atau respon dari menyapa, ya, kalimat sapaan. Yaitu kalian silakan dicocokkan. Misalnya hello Kevin, nanti jawabannya apa? Hi Rachel, how are you? Hello Simon, how are you? Good evening Miss Aziza, how are you? Nah, ini review dari chapter 1 kemarin, ya. Jadi kalian juga bisa melihat lanjutan dari chapter 1 kemarin. Misalnya ada di halaman 8 itu Mr. Ardi is visiting Mr. Danu. Ya, jadi ini untuk greetingnya kalian bisa praktekkan, ya. Ini tugas tapi tidak Bapak minta untuk dikumpulkan, jadi kalian cukup mempraktekkan saja di rumah masing-masing. Bisa dengan adiknya, bisa dengan orang tuanya mungkin, silahkan. Ya, jadi di halaman 9 kita lanjut. Di situ ada beberapa ungkapan-ungkapan, ya, untuk greeting, ya. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, how are you, how do you do, dan seterusnya. Kemudian untuk mengenalkan, ya, ada this is siapa, langsung this is my mother, Mrs. Sarah, ya. This is my friend, his name is Abdul. Nah, kemudian ungkapan untuk merespon kembali, ya, nice to meet you too, dan seterusnya, ya. Do you understand, my students of grade 6? Okay, I hope you understand nicely, ya. Bapak harapkan kalian bisa memahaminya dengan sangat baik. Jadi itu. Nah, kemudian kalian bisa melihat halaman sekarang untuk melatih writing skill kalian, melatih kemampuan menulis kalian, ya. Jadi di situ halaman 12 itu kalian bisa membaca terlebih dahulu. Ada surat dari siapa di sini? Dari Silvi, ya. Di situ ada surat dari Silvi. Nah, kalian bisa menjawab surat itu di halaman 12 nomor 1, number 1 to number 5. Jadi contohnya, who writes the letter? Siapa yang menuliskan surat di sini? What is her full name? How does she know Martha? At what grade is Martha now? What is the purpose of writing the letter? Purpose itu tujuan. Jadi apa tujuan penulisan surat ini? Kalian silahkan pahami contoh surat yang ada di halaman 12 ini, ya. Jadi itu untuk readingnya. Bapak agak cepat saja, ya, untuk chapter 1. Nah, kemudian writingnya ini juga kalian boleh mengerjakan latihan di halaman 14. Jadi ini contoh menulis surat, ya, dengan tujuan apa? Kalian bisa menulis ungkapan bagaimana menyapa, ya, how are you, ya, dan seterusnya. Kemudian bisa menulis ungkapan untuk mengenalkan orang lain. Jadi kalian kalau di sini ada contoh, hi Aldo, how are you? I'm now good here in Solo. I just want to introduce my new sister. She is Hannah. She was born last month. She is very cute, Aldo. Can you see her beauty in the photo? You have to come here to see her. Waiting for your reply. Cheers, Zulfa. Jadi si Zulfa menulis surat kepada Aldo. Tujuan suratnya ini adalah pertama untuk menyapa, ya. How are you? Jadi menyapa, bagaimana menanyakan keadaannya si Aldo. Kemudian mengenalkan si Zulfa ini punya adik. Jadi dia menulis surat untuk mengenalkan adiknya. I just want to introduce my new sister, ya. She is Hannah. Jadi itu dalam bentuk surat. Jadi kalau nanti dalam bentuk dialog, jadi kalian speaking, ya, bagaimana bisa mempraktekkan, ya, untuk berdialog, introducing others, mengenalkan orang lain, seperti itu, ya. Nah, kemudian di halaman 14 kalian bisa menulis latihan surat di situ, ya. Jadi tinggal dilanjutkan saja. Jadi itu untuk chapter 1 in the beginning, ya. Nanti kalau ada pertanyaan
silakan ditanyakan langsung ke Bapak, boleh langsung japri via WA atau mau nitip ke wali kelas ya, nitip wali kelas untuk disampaikan ke Bapak, silakan juga nggak apa-apa, begitu ya. Oke. Lalu kemudian in page 17 pada halaman 17. Nah, di situ juga ada chapters review, ada ulasan dari chapter yang di poin 1 ini atau di chapter 1 ini. Kalian bisa mengisi nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya, itu juga silakan untuk latihan di rumah, tidak perlu dikumpulkan. Nanti kalau untuk pengumpulan nanti akan Bapak buatkan tugas khusus, jadi pengumpulan. Jadi kalau untuk materi pembelajaran kalian latihan-latihannya hanya untuk sekedar pengayaan ya di rumah kalian masing-masing. Jadi itu untuk secara keseluruhan chapter in the beginning. Jadi bagaimana tadi we are able to greeting, kita bisa menyapa orang lain dengan kalimat-kalimat sapaan, kemudian juga bagaimana mengenalkan orang lain ya, to introduce others, jadi mengenalkan orang lain. Okay, and now we are move to chapter 1. Kita sekarang beranjak ke chapter 1 ya. Chapter 1, chapter 1, it is cloudy today. Jadi di chapter 1 ini we are going to talk about the weather. Kita akan berbicara masalah kondisi apa ini namanya? Cuaca, ya. Kondisi cuaca di sekitar kita tentunya, in our country, di Indonesia. Kemudian juga nanti kalau kita bicara tentang cuaca berarti kan ada musim-musimnya juga ya, the seasons. Musim-musim di Indonesia. Jadi nanti apa bedanya seasons? Ya, what are they? Apa saja jenis-jenis atau contoh-contoh cuaca dan apa saja yang termasuk dari weather. Ya, jadi musim dan cuaca harus dibedakan. Okay, in this chapter, the objective is in the end of the lesson, you should be able to identify the spoken expression to tell about the weather. Jadi pada ujung chapter 1 ini kalian diharapkan nantinya mampu untuk mengidentifikasi ungkapan-ungkapan secara lisan ya, untuk menceritakan atau untuk berbicara mengenai kondisi cuaca. Oke. Ya, listen and repeat. Kalian boleh menirukan di rumah masing-masing ya, apa yang Bapak ucapkan di chapter 1 ini. Ya, let's start it. Kita mulai. Indonesia has 2 seasons. Ya, Indonesia has 2 seasons. It's hot in the dry season. It's cold in the rainy season. It is cloudy. It is rainy. It is sunny. It is windy. It is stormy. It is foggy. It is snowy. Jadi itu beberapa kondisi weather, cuaca di Indonesia. Ya, bukan hanya di Indonesia ya, di beberapa negara lainnya juga. Di Indonesia has 2 seasons. Indonesia memiliki 2 musim. Ya, maka tadi ada cuaca, ada musim. It's hot in the dry seasons. Kondisinya panas ketika musim kemarau. Jadi dry season itu musim kemarau. It is cold in the rainy season. Kondisinya akan terasa dingin pada musim hujan. Ya. It is cloudy. Kondisinya sedang berawan ya, atau mendung. It is rainy. Kondisinya sedang hujan. It is sunny. Kondisinya cerah ya. It is windy. Kondisinya sedang banyak angin. Gitu ya, banyak angin. It is stormy.
kondisinya sedang ada badai, jadi badai. Stormy itu badai. It is foggy, kondisinya sedang foggy itu apa? Berkabut, ya. Kemudian it is snowy, kondisinya sedang turun salju. Kalau di Indonesia tidak ada ya, karena di Indonesia hanya 2 musim, karena Indonesia bagian dari negara tropis, jadi tidak ada musim dingin, tidak seperti negara-negara lain seperti di Eropa atau di belahan benua yang lain. Jadi itu ya beberapa contoh kondisi weather tentang cuaca ya. Jadi kita harus bisa nantinya bisa mengidentifikasi, oh kalau banyak angin itu berarti it is windy, kalau sedang berkabut berarti it is foggy, kalau sedang cerah berarti it is sunny. Jadi kita terbiasa mengucapkan secara lisan, as a spoken expression to tell about weather, seperti itu ya. Nah, sekarang how about the weather? Bagaimana kita mengungkapkan atau bertanya tentang kondisi tertentu, gitu kan? How is the weather in Jakarta? Bagaimana kondisi cuaca di Jakarta, gitu. Is it hot? Apakah di Jakarta panas? What's the weather in blah 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 like? Kira-kira di sana seperti apa kondisi cuacanya, gitu kan? Nah, give comment about the weather. Kita bisa memberikan komentar, bisa memberikan responnya, jawabannya. Sounds great. Oh, di sini cuacanya lagi enak, gitu kan? I'm sorry to hear that. Jadi kalau wah ada temen yang lagi di kondisi cuaca yang kurang baik, ya kita merasa simpati, gitu kan? I'm sorry to hear that. Saya minta maaf, gitu. Ya, jadi itu beberapa kondisi weather, cuaca khususnya di Indonesia. Oke, next kita akan coba lihat sekarang speaking. Jadi kalian bisa mempraktekkan contoh dialog bagaimana ask about weather, menanyakan tentang kondisi cuaca dengan membaca ya, sekaligus bisa mempraktekkan halaman 24, page 24. This is for example, I'd like to read for you. Okay, hello Nora, Mick is speaking. Hi Mick, it's great to hear you again. How are you? Fine, thanks. What about you? I'm fine too. Are you calling from Sydney? Yes, I am. How is the weather in Sydney? Is it hot? Not really. It is the end of the spring. It is warm here. What about in Indonesia? What is the weather now? It is in the beginning of rainy season. Well, have a good time, Nora. Thanks, Mick, for calling. See you someday. See you. Okay, that is a dialogue to ask or to give information about weather ya. Jadi itu contoh dialog untuk menanyakan dan memberi informasi seputar cuaca. Ya, jadi kalian bisa menggarisbawahi kalimat yang untuk dipakai to ask and give information ya, yang dipakai untuk menanyakan dan memberi informasi about weather, tentang cuaca. Yang mana? Ya, di situ ada Nora menanyakan kepada si Mick, ya, how is the weather in Sydney? Nah, itu kalimat yang dipakai untuk menanyakan how is. How itu bagaimana? Ya, is the weather, kondisi cuaca in Sydney, di kota Sydney. Begitu ya. Di mana Sydney itu? Australia. Oke, good. Nah, kemudian Mick nanya kembali. Jadi tadi sudah direspon not really. Jadi is it hot? Apakah di Sydney panas? Oh, enggak terlalu panas. Bahkan it is the end of spring, gitu ya. Bahkan di Sydney kondisinya sedang agak-agak hangat gitu ya. Jadi enggak dingin, enggak panas. Gitu. What about in Indonesia? Jadi sekarang ditanya kembali. Bagaimana dengan keadaan di Indonesia gitu? Kondisi cuacanya seperti apa, gitu kan? Nah, kalau di Indonesia, it is in the beginning of rainy season. Di Indonesia, awal
baru masuk musim hujan. Ya, jadi ketika ditanya what is the weather, bagaimana cuacanya, kemudian what about in bla bla bla, itu boleh dengan menjawab, merespon kondisi cuaca atau kondisi musimnya. Ya, jadi itu ada dua bentuk respon yang bisa digunakan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk ungkapan expression to ask or to give information about weather, kalian juga harus bisa mempraktekkan dalam dialog kalian. Seperti itu. Nah, untuk mengasah speaking skill kalian bisa dikerjakan latihan 25 page 25. Di situ ada contoh dialog untuk ask and give information about weather. Jadi untuk menanya dan memberikan informasi tentang cuaca ya, di halaman 25. Silakan bisa dibuka halaman 25 dan kalian isikan di situ dan juga praktekkan ya. Bisa seperti itu. Oke, good. Oke, next. Jadi ini chapter 1 Bapak sampaikan materinya secara keseluruhan dulu. Nah, nanti untuk penugasan kalian bisa mengecek, nanti Bapak kasih bentuk penugasannya di Google Classroom ya. Nanti untuk pertemuan ketiga. Jadi untuk sekarang pertemuan kedua atau second meeting, Bapak fokus untuk menjelaskan semua materi yang ada di chapter 1 ini. Oke. Okay, now in reading skill. Jadi untuk membaca, please open your book page 26. Kalau di buku Bapak di sini halaman 26. Ya, di situ ada text reading untuk membaca, yaitu by the title Seasons in Indonesia. Jadi Bapak bacakan dan Bapak jelaskan. Nanti untuk pertanyaan yang ada di sini, questions, itu nanti kalian kerjakan untuk penugasan di pertemuan berikutnya. Oke, understand? Okay, good. Seasons in Indonesia. Rainy and dry are the two tropical seasons in Indonesia. The rainy season starts from November to April. It rains almost every day. It often rains the whole day from morning to evening. Everything is wet. The weather is cold. Clothes dry longer. People need raincoats and umbrellas for going out. But children love this season. They enjoy the rain. They run in the rain. They play football in the rain. They play anything in the rain. When May comes, the dry season starts. It ends October. It is sunny every day. It is dry and hot. It is dusty too. The sky is very bright at night, so that moon and stars look very clear and beautiful. Clothes dry fast. People water their plants every day. Children play kites in this season. They need umbrellas, caps, or hats for going out. They need fans or air conditioner at home. Okay, that is the end of the text by title Seasons in Indonesia. Ya, jadi musim-musim di Indonesia. Ya, tadi Bapak sudah singgung ada berapa musim di Indonesia? There are two seasons. Jadi hanya ada dua musim di Indonesia. There are rainy and dry season. Jadi musim hujan dan musim panas atau musim kemarau itu adalah dua musim yang ada di Indonesia, karena dua musim ini adalah musim tropis ya. Rainy season start mulai from November to April, dari mulai November sampai April. It rains itu hujan, almost every day, hampir setiap hari. It often rains, sering hujan, the whole day, dari keseluruhan hari, tiap hari, from morning to evening, dari pagi sampai petang ya. Memang kalau di musim hujan kan memang sering hujan ya. Everything is wet, semuanya jadi basah. The weather is cold. Nah, ini weather, kondisi cuacanya pada musim hujan berarti apa? Cold, dingin ya. Clothes dry longer. Baju-baju keringnya jadi lama. People need raincoats. Orang-orang butuh
jas hujan, raincoats, and umbrellas, ya, payung, for going out, untuk mereka bepergian keluar. But children, tetapi anak-anak love this season. Justru anak-anak suka dengan musim hujan ini karena apa? They enjoy the rain. Mereka bisa menikmati hujan. Tapi kalau keseringan main hujan nanti masuk angin ya. Jadi jangan terlalu sering. They run in the rain. Mereka berlari-larian pada saat hujan. They play football in the rain. Mereka juga bisa bermain bola ketika hujan ya. Seperti waktu dulu Bapak when I was a child, ketika Bapak dulu kecil juga, I do love this football when it rains. Jadi Bapak sangat suka bermain bola ketika sedang hujan. Wah, ya, karena lebih asik pastinya ya bermain bola ketika hujan. They play anything in the rain. Mereka bermain apapun ketika hujan. When May comes, ketika bulan Mei, tadi November sampai April itu musim hujan. Nah, kemudian ketika bulan Mei mulai masuk ke musim dry season, musim kemarau. It ends in October. Kemudian berakhir di bulan Oktober. It is sunny every day. Setiap hari sebaliknya di musim kemarau kondisinya cerah, sunny. It is dry and hot, ya. Kemudian dry, kering dan panas. It is dusty too. Kemudian banyak debu-debu juga itu ya. The sky is very bright. Langitnya cerah at night, ketika malam. So that moon and stars look very clear and beautiful. Jadi karena cerah sehingga apa? Bulan dan bintang terlihat ketika malam hari. Clothes dry fast. Baju-baju cepat kering. People water their plants every day. Jadi tanaman-tanaman juga disirami setiap hari biar tidak kekeringan. Children play kites in this season. Nah, seperti yang sekarang banyak ya, anak-anak juga sudah banyak yang bermain kites. Apa kites? Layang-layang ya. They need umbrellas, caps or hats for going out. Jadi sama ketika musim hujan, musim panas juga kadang orang pakai payung untuk pergi keluar karena kepanasan. Caps, topi ya, or hats ya, for going out, untuk pergi keluar. They need fans or air conditioner at home. Nah, jadi kalau di rumah juga biar tidak kepanasan, nggak gerah, mereka pakai kipas angin, fans itu kipas angin, atau AC, air conditioner ya. Itu text reading yang kalian juga harus practice at your home, at your houses. Jadi kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing, baca dari awal sampai akhir ya, seperti yang tadi Bapak contohkan. Kemudian kalian pahami. Nah, lalu untuk exercise-nya, latihan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan itu boleh kalian kerjakan dulu, tapi Bapak tidak minta untuk dikerjakan dikumpulkan. Baru nanti untuk penugasannya, sekali lagi tunggu saja penugasan pada next meeting ya, untuk pertemuan berikutnya. Oke. Ya, I think that is the end of chapter 1 about expression to ask and give information about weather. I think that's all for today's meeting. Ya, tetap semangat untuk belajar, keep learning, tetap belajar, whatever, apapun kondisi kalian di rumah, ya tetap semangat. Oke, let's close by reciting hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.